Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita. Kali ini masih bersama Ripai Motor Channel ya. Kondisi pagi ini masih jam 8. Kita kedatangan motor Supra berbentuk piar Supra atau Jupe. Ini dia, kita coba cek businya. Kebetulan motor ini didorong sama yang punya ya, mogok, tidak mau hidup. Pertama-tama yang kita lakukan teman-teman yaitu kita cek dulu pengapiannya ya. Cek dulu, ini saya cek, kelihatannya memang busi masih bagus ya dan baru. Seperti itu ya teman-teman. Kita cek dulu pengapiannya apakah ada atau gimana. Ini juga kepala businya, masya Allah, ini udah sebenarnya nggak layak, sudah diikat-ikat seperti itu teman-teman. Kita cek langsung kepala businya ya. Kita cek businya atau pengapiannya seperti itu. Pengapiannya bagus ya, kompresnya ini kurang maksimal. Nah, kita setelah pengapian kita cek bagus, kompres juga kita cek memang kurang mantap. Nah, coba kita bersihkan dulu karbu motor ini, siapa tahu kondisinya kotor teman-teman. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan apabila kita kedatangan motor mogok di bengkel atau untuk bengkel pemula, yaitu yang perlu kita cek itu pertama ya, masalah pengapian, kedua kompresi, kemudian masalah bensin ya. Bagi yang motor karbu ya kebanyakan karbu ya yang sering mungkin kotor, lama tidak pernah dibersihkan, seperti itu teman-teman. Jadi kita coba bersihkan dulu karbu motor biar berbentuk mesin Supra ini, karena mungkin lama tidak pernah dibersihkan, berhubung ini motornya juga motor perang ya, masuknya itu ke kebun-kebun ya, buat ngangkut sawit, kemudian buat dipakai untuk kerja keras lah. Mungkin lama tidak pernah dibersihkan, jadi bisa kotor. Kita coba semprot dulu. Kita tahu banyak peraknya, dan memang ini setelah saya cek dan perhatikan lama sekali karbunya ini tidak pernah dibersihkan ya, sampai di dalamnya itu bertagar ya, berkerak, dan bensin tidak mau turun, dan bensin itu tidak mau masuk ke dalam karbu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita pembersihan karbu ya. Ini memang saya lihat kondisi karbunya memang lama nggak pernah dibersihkan, dan kelihatannya memang dalamannya itu bertagar semua. Jadi untuk teman-teman yang biasa mengalami atau menghadapi motor seperti ini yang mogok ya, memang beberapa hal tadi yang sudah saya sampaikan yang perlu dicek, seperti yang saya jelaskan tadi di awal video, bahwa apa-apa saja. Nah, ini kita bersihkan ya, kita semprot semua. Kita yang bertagar itu kita
amplas dan kita bersihkan, kemudian kita pasang kembali setelah kita bersihkan. Seperti itu teman-teman. Untuk bengkel pemula bisa seperti saran saya ini, bagaimana kita sebagai bengkel menghadapi customer apabila kondisi motornya mogok seperti ini. Nah, kita agak enak sih bekerja atau mengerjakan motor itu apabila motor pelanggan kita itu ditinggal. Beda kalau memang motornya itu ditunggu ya, seperti itu. Apalagi yang masih pemula mungkin grogi ya, atau ya serba salah seperti itu. Nah, ini kita pasang kembali untuk isi dalaman karbu ya, main jack, kemudian semua isi dalamnya, pelampungnya kita pasang kembali ya, dan jarum skepnya kita pasang. Kemudian kita harus lem ya. Ini kebetulan kalau untuk karbu sejenis Supra itu rawan sekali untuk bocor, karena memang bautnya itu cuma 2 biji ya, itu pun jaraknya agak berjauhan, pas di titik kerannya itu jauh dari baut, jadi sangat riskan untuk bocor seperti itu. Kita pasang kembali semuanya ya. Nah, seperti itu. Oke, setelah kita bersihkan, kita pasang kembali ke motornya ya, karbunya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ikuti terus videonya ini sampai motor ini bisa hidup ya. Kita pasang pistonnya ya, piston karbu kita pasang, kita cek apakah itu bagus. Siapa tahu nanti salah masuknya atau tergantung, itu kan bisa pada saat motor hidup itu bisa langsung ngegas ya. Nah, di sini kita harus cek kembali betul-betul memastikan bahwa tidak ada kesalahan pada saat pemasangan, supaya nantinya pada saat motor ini hidup tidak langsung teriak atau dengan suara keras ya. Karena posisinya kalau piston karbu gantung, artinya itu pembukaan bensinnya, gasnya sudah terbuka, dan pasti itu akan suaranya berteriak ya, seperti itu. Oke, kita pelan-pelan pasang karbu kembali ke motor ya. Seperti itu teman-teman. Itu bautnya rata-rata biasa kalau untuk motor Supra kebanyakan baut 10 ya. Baut 10. Untuk yang ke kopnya bawah baut 10 juga, umur 10. Jadi kita harus mempersiapkan kunci-kunci 10 ya. Nah, kebetulan ini selangnya ini mati ya, karena ini agak jauh videonya, jadi nggak kelihatan ya. Jadi ini akan saya ganti selangnya ya. Nah, ini saya semprot untuk saringan bensinnya. Itu ya teman-teman, supaya lancar jaya bensinnya turun ke karbu. Kebetulan tadi itu memang kering. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kembali saya pasang untuk selang bensinnya.
kita coba bersih-bersihkan tetesan bensin, siapa tahu nanti ada percikan, bisa terjadi kebakaran. Nah, itu kita coba pasang businya ya, apakah dia mau hidup atau tidak teman-teman. Nah seperti itu, kita pasang dulu untuk businya, dan kita coba hidupkan apakah dia mau hidup atau tidak. Kita kencangkan businya. Kita pasang kop busi. Kebetulan ini diikat-ikat ya teman-teman, harus diganti sih harusnya. Kita coba hidupkan, kita engkol-engkol. Kayaknya tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak mau hidup. Kita coba buka penutup atau salinan udara dari karbu. Kita coba dulu cok-cok gitu, tetap tidak mau hidup ya teman-teman. Motornya tidak mau hidup, bensin sudah keluar dan basah di tangan. Akhirnya motornya kita cek klipnya. Ini ternyata klipnya ini terlalu rapat ya, sehingga kompresinya pincang. Untuk kompresi X nya terlalu rapat, sehingga atau mengakibatkan kompresi pada motor ini tidak maksimal, jadi tidak mau hidup meskipun kita sudah bersihkan karburatornya. Nah seperti itu teman-teman, kita setel, kita renggangkan sedikit, mudah-mudahan bisa hidup. Nah kita setel sesuai, mungkin untuk saat sekarang ini saya tidak pakai ukuran karena memang kita sudah lama berbengkel ya. Kita sudah 12 tahun di dunia permotoran dan perbengkelan. Jadi saya sendiri teman-teman sudah ibaratnya pakai perasaan aja untuk nyetel klip itu. Jadi seperti itu teman-teman. Apabila masih memang belum mau hidup, setelah kita bersihkan karbu, kita cek dulu kompresinya apakah oke atau gimana. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau sudah memang oke, berarti ada tanda-tanda kehidupan. Oke, kita cek. Kalau ada ledakan berarti itu mantap. Nah ini kita pasang kembali businya untuk memastikan motor ini bisa hidup atau tidaknya. Seperti itu teman-teman. Kita pasang kembali, mudah-mudahan motor ini bisa hidup dan bisa kita dapat cuan seperti itu teman-teman. Bagi untuk bengkel pemula mungkin bisa mengikuti tutorial cara saya untuk menangani motor ini. Kita tes.
share dan di subscribe ya.